Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita berada pada 6 Ramadan, bahkan di 7 Ramadan. Kita akan belajar untuk memperbaiki kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir kehidupan kita. Hal ini tentu ditegaskan oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya Nabi tegaskan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa Rasul SAW menyampaikan kepada kita sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu dinilai nanti berdasarkan penutupnya, ya, berdasarkan akhirnya, bukan di depannya. Ini memberikan ketegasan kepada diri kita bahwa sesungguhnya amal itu memang benar-benar dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya awal atau banyak, ya, tetapi bagaimana seseorang dia mengakhirkan kehidupannya dengan melakukan amal-amal soleh. Kalau kita lihat, maka dengan kondisi demikian itu seseorang dia bisa terlihat istiqomah dalam proses pelaksanaan ibadah kepada Allah itu bertahun-tahun, bisa dia istiqomah. Namun rusak di akhir kehidupannya, malah membuat dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya penilaian final itu dalam melakukan sebuah perbuatan ada pada akhir kehidupan kita. Maka menumbuhkan rasa khauf. Apa itu rasa khauf? Rasa takut kita agar tidak sombong, tidak takabur dengan amal yang kita lakukan, tidak membanggakan amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian menanamkan harapan pada diri kita, yaitu dengan sikap roja kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kondisi demikian itu mendorong istiqomahnya kita untuk melakukan kebaikan sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dengan sabdanya, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Ya, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita yang begitu gamblang, yang begitu jelas. Nabi tegaskan kepada diri kita sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan yang secara kasat mata itu dilihat amalan ahli surga menurut apa yang terlihat oleh diri kita sebagai manusia. Padahal dia nanti kelak di akhirat itu akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian kondisinya, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Karena amal yang tampak itu bersifat baik belum tentu proses daripada melakukan amal itu menjadikan seseorang ikhlas di dalamnya. Bisa jadi dia melakukan hal itu karena dia ria, dia melakukan hal itu karena memang mau dikatakan sebagai seorang ahli ibadah. Bahkan mungkin dia mau melakukan hal itu semata-mata hanya untuk kehidupan dunianya saja. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita harus perhatikan saat mendekati kematian, hakikat hati kita harus terbuka. Jangan sampai tergelincir ke hal yang sifatnya buruk, mengakibatkan amal kebaikan yang kita lakukan menjadi bobrok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mengingatkan kepada kita juga agar tidak tertipu dengan penampilan amal, ya. Artinya memberikan informasi kepada kita untuk menanamkan pentingnya keikhlasan dan penjagaan hati kita, ya. Lalu mengajarkan bahwa bahaya terbesar yang harus kita hadapi adalah rusaknya amal yang kita lakukan di akhir perjalanan kehidupan kita. Lalu Nabi SAW juga menegaskan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Nabi tegaskan kepada kita, dan sesungguhnya
ada seseorang dia itu benar-benar melakukan amal secara kasat mata manusia itu melihat dia dengan amal itu akan memasukkan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhir daripada perjalanan kehidupannya ternyata dia berbelok melakukan amalan-amalan yang sifatnya diberkahi dan diridhai Allah, maka dia termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ini memberikan informasi yang begitu jelas kepada diri kita bahwa seseorang mungkin hidupnya penuh dosa, ya. Dia banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, tetapi Allah memberinya taufik taubat. Ya, penyesalan yang dia lakukan memang benar-benar jujur dari lubuk hatinya, dan amal kebaikan di akhir kehidupan yang dia lakukan itu ternyata bisa menjadi kebaikan untuk dirinya. Beberapa contoh sederhana yang bisa kita lihat dalam kisah sejarah yang kemudian menjadi ibrah dan pelajaran bagi diri kita. Seorang pelacur yang hanya sekedar mau meminumin air kepada anjing, maka dengan proses itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelaku maksiat yang kerjanya membunuh orang, bahkan dia bunuh sampai genap 100, ya. Dengan kesadaran dirinya kemudian dia mau insaf, dia mau bertobat, hanya sedikit saja dia berpisah dari tempat kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsipnya jelas, ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya nilai daripada ibadah kita itu dilihat di akhir perjalanan kehidupan kita. Maka kita berkaca kepada Ramadan yang seringkali kita datangi di setiap tahun. Awal daripada pelaksanaan Ramadan sangat luar biasa antusias kita memenuhi masjid. Tetapi daripada akhir Ramadan itu ternyata masjid itu sepi. Yang ramai apa? Mall. Yang ramai apa? Pasar. Sibuk melakukan aktivitas untuk kebahagiaan kita di hari raya Idul Fitri. Sementara akhir daripada pelaksanaan ibadah kita itu justru harus kita kuatkan di bulan suci Ramadan. Maka jangan merasa aman karena amal, dan jangan putus asa karena dosa. Keselamatan ada pada akhir hayat yang baik, dan itu hanya diraih dengan yang pertama keikhlasan. Ini harus ada pada diri kita. Yang kedua, keistiqomahan dalam melakukan kebaikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, taubat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi beriman dengan sebaik-baik iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga nasihat singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa di-share, dibagi, agar kita mendapatkan pahala kebaikan yang disampaikan Nabi SAW kepada diri kita. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang selalu senantiasa meringankan tangannya membagikan kebaikan melalui video-video yang dia nonton, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, pasti kebaikan itu akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, nas'adu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.